Legenda Sangkuriang, asal-muasal Tangkuban Perahu. Alkisah pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang dewa dan seorang dewi yang melakukan sebuah kesalahan di kayangan dan dihukum untuk menjalani hidup di dunia. Keduanya dihukum untuk berbuat kebaikan selama hidupnya di bumi dalam bentuk seekor babi hutan dan seekor anjing. Sang dewi menjelma menjadi seekor babi hutan bernama Wayung Hyang dan melakukan berbagai perbuatan baik di hutan. Sedangkan sang dewa menjelma menjadi seekor anjing bernama Tumang dan mengabdi sebagai anjing pemburu pada seorang raja yang bernama Sumbing Perbangkara. Pada suatu hari, Raja Sumbing Perbangkara berburu ke hutan di tepi kerajaannya, di mana babi hutan Wayung Hyang berada. Di tengah perburuan, Raja Sumbing Perbangkara mendapat panggilan alam. Ia kemudian buang air kecil yang tanpa sengaja tertampung dalam sebuah batok kelapa. Beberapa saat kemudian, babi hutan Wayung Hyang yang sedang kehausan meminum air kencing Raja Sumbing Perbangkara. Siapa sangka, Wayung Hyang akhirnya hamil. Raja Sumbing Perbangkara yang pada dasarnya memang suka berburu, kembali ke hutan tersebut beberapa bulan kemudian. Tepat saat Wayung Hyang melahirkan seorang bayi perempuan yang sangat cantik. Raja Sumbing Perbangkara yang sedang berburu kijang mendengar suara tangisan seorang bayi. Ditemani anjing pemburunya Tumang, ia akhirnya menemukan bayi perempuan yang tidak lain adalah putrinya sendiri. Terpikat oleh keelokan paras bayi itu, Raja Sumbing Perbangkara pun membawa bayi itu pulang dan mengangkatnya sebagai anak dengan nama Dayang Sumbi. Dayang Sumbi tumbuh dewasa sebagai seorang putri yang berparas elok. Kecantikannya terdengar di seluruh penjuru kerajaan hingga didengar oleh raja-raja dan para pangeran kerajaan lain. Bahkan perang besar terjadi di mana-mana demi memperebutkan Dayang Sumbi. Melihat hal ini, Dayang Sumbi meminta kepada ayahnya, Raja Sumbing Perbangkara, untuk mengizinkan dirinya pergi dari kerajaan untuk menyendiri. Raja Sumbing Perbangkara akhirnya mengizinkan permintaan putrinya dan memberikan Tumang si anjing pemburu untuk menemaninya. Dayang Sumbi pun tinggal dengan sederhana sambil menenun di sebuah pondok di tepi hutan. Tidak ada seorang penduduk sekitar pun yang tahu bahwa ia adalah Dayang Sumbi yang diperebutkan banyak raja dan pangeran. Suatu hari saat menenun kain, Dayang Sumbi yang mengantuk tidak sengaja menjatuhkan alat tenunnya ke lantai. Dayang Sumbi merasa sangat malas untuk memungut alat tenun itu, sehingga ia bersumpah bahwa ia akan menikahi siapapun yang mengambilkan alat itu untuknya. Ternyata Tumanglah yang akhirnya mengambilkan alat yang terjatuh itu dan menyerahkannya kepada Dayang Sumbi. Demi memenuhi sumpah yang telanjur dia ucapkan, Dayang Sumbi akhirnya menikah dengan Tumang. Raja Sumbing Perbangkara yang mengetahui hal itu merasa sangat malu. Putrinya yang cantik menikah dengan seekor anjing dan kini tengah mengandung. Dayang Sumbi akhirnya diasingkan bersama dengan Tumang. Tidak ada seorang pun yang tahu bahwa Tumang adalah jelmaan seorang dewa kecuali Dayang Sumbi. Setiap malam purnama, Tumang dapat menjelma menjadi seorang lelaki yang tampan. Dayang Sumbi yang hamil akhirnya melahirkan seorang putra yang tampan pula. Kulitnya putih dengan rambut lebat berwarna hitam bagaikan arang. Dayang Sumbi memberinya nama Sangkuriang. Beberapa tahun berlalu, Sangkuriang yang telah mulai beranjak remaja dan mahir berburu dengan panah, diminta ibunya untuk berburu karena Dayang Sumbi ingin sekali memakan hati rusa. Ditemani Tumang, Sangkuriang pergi berburu ke hutan. Tak berapa lama, Sangkuriang melihat seekor babi hutan berlari melintas. Ia segera membidikkan anak panahnya, tetapi babi hutan itu berlari dan bersembunyi dengan gesit. Sangkuriang memerintah Tumang untuk segera mengejar babi hutan itu. Namun Tumang tahu bahwa babi hutan itu adalah jelmaan Wayung Hyang dan hanya duduk diam sambil memandang Sangkuriang sebagai bentuk penolakannya atas perintah Sangkuriang. Sangkuriang sangat marah kepada Tumang dan menakut-nakuti Tumang dengan mengarahkan anak panahnya pada Tumang. Tetapi tanpa sengaja ia melepaskan anak panah itu dari busurnya dan anjing jelmaan dewa itu pun tewas terhujam anak panah. Sangkuriang yang merasa takut sekaligus putus asa akhirnya mengambil hati Tumang. Hati itu kemudian dia bawa pulang kepada Dayang Sumbi dengan mengatakan bahwa itu adalah hati rusa hasil buruannya. Dayang Sumbi dengan gembira memasak hati itu dan mereka makan dengan lahap. Setelah selesai makan, Dayang Sumbi teringat akan Tumang. Ia bertanya kepada Sangkuriang di mana Tumang. Sangkuriang yang tidak bisa berkelit akhirnya mengaku bahwa Tumang telah tewas karena panahnya, dan hati yang mereka santap sesungguhnya adalah hati Tumang. Dayang Sumbi sangat murka.
Sang Kuryang telah membunuh ayah kandungnya sendiri. Dayang Sumbi kemudian mengambil sendok nasi dan memukul kepala Sang Kuryang hingga terluka parah. Akan tetapi, luka di hati Sang Kuryang lebih parah dan ia akhirnya lari dari rumah mereka. Menyadari bahwa ia telah melukai anaknya sendiri dan membuatnya kabur dari rumah, Dayang Sumbi merasa sangat menyesal. Sang Kuryang adalah putranya satu-satunya dan telah menemaninya hidup di hutan bersama Tumang. Ia pun berdoa setiap hari dan meminta agar suatu hari dapat bertemu dengan anaknya kembali. Karena kesungguhannya dalam berdoa, Tuhan memberinya sebuah hadiah berupa kecantikan abadi dan umur panjang. Seumur hidupnya, ia akan tetap tampak bagaikan seorang gadis yang cantik dan tidak akan pernah terlihat tua. Sementara itu, Sang Kuryang yang lari dengan kepala terluka mengembara kemana-mana. Ia berguru pada beberapa orang sakti, sering keluar masuk hutan, hingga akhirnya Sang Kuryang menjadi pemuda sakti dan perkasa. Ia pun mengalahkan banyak makhluk halus yang ditemuinya selama mengembara dan dengan kesaktiannya menjadi tuan dari jin-jin itu. Setelah beberapa tahun berlalu, Sang Kuryang kembali ke kampung halamannya, meski ia tidak menyadari hal itu karena desa kelahirannya telah berubah total. Ketika Sang Kuryang duduk beristirahat di sebuah warung, ia melihat sesosok wanita. Wanita itu sebenarnya adalah Dayang Sumbi, meski pada saat itu keduanya tidak menyadari identitas satu sama lain. Sang Kuryang sangat terpesona dengan kecantikan Dayang Sumbi dan langsung jatuh cinta. Dayang Sumbi juga terpikat oleh ketampanan dan kegagahan Sang Kuryang. Akhirnya, Sang Kuryang melamar Dayang Sumbi untuk menikahinya. Pada suatu hari, Sang Kuryang meminta izin calon istrinya untuk berburu di hutan. Sebelum berangkat, ia meminta Dayang Sumbi untuk mengencangkan dan merapikan ikat kepalanya. Alangkah terkejutnya Dayang Sumbi, karena pada saat ia merapikan ikat kepala Sang Kuryang, ia melihat ada bekas luka yang sangat besar. Bekas luka tersebut mirip dengan bekas luka anaknya. Setelah bertanya kepada Sang Kuryang tentang penyebab lukanya itu, Dayang Sumbi makin terkejut karena ia menyadari bahwa ternyata calon suaminya tersebut adalah anaknya sendiri. Sang Kuryang sendiri tidak menyangka bahwa Dayang Sumbi adalah ibu kandungnya. Dayang Sumbi mencoba menjelaskan bahwa Sang Kuryang adalah putranya supaya Sang Kuryang membatalkan rencana pernikahan mereka. Tetapi Sang Kuryang telah kehilangan akal sehat dan tetap memaksa hanya menganggap permintaan Dayang Sumbi sebagai angin lalu. Akhirnya Dayang Sumbi mencari dan menemukan cara agar pernikahan mereka tidak pernah terjadi. Dia mengajukan 2 buah syarat kepada Sang Kuryang. Apabila Sang Kuryang dapat memenuhi kedua syarat tersebut, maka Dayang Sumbi mau dijadikan istri. Tetapi sebaliknya, jika gagal, maka pernikahan itu akan dibatalkan. Ia meminta Sang Kuryang membuatkannya sebuah danau dengan membendung sungai Citarum, dilengkapi dengan sebuah perahu besar untuk menyeberanginya. Semua itu harus diselesaikan Sang Kuryang dalam waktu 1 malam sebelum fajar menyingsing. Bagi Dayang Sumbi, ini adalah hal yang mustahil untuk dapat dilakukan oleh Sang Kuryang. Namun di luar dugaan Dayang Sumbi, Sang Kuryang menyanggupi permintaannya. Malam itu, Sang Kuryang bekerja keras membuat sebuah danau. Ketika Sang Kuryang menebang pohon, tumpukan pohon hasil tebangannya itu berubah menjadi sebuah bukit yang kini dikenal sebagai Gunung Bukit Tunggul. Sementara daun, ranting, dan bagian pohon lainnya yang tidak terpakai ditumpuknya dan terbentuklah Gunung Burangrang. Setelah bekerja separuh malam, Sang Kuryang telah selesai membuat danau dan mulai membuat perahu. Sama dengan ketika membuat danau, ia mengerahkan jin-jin di bawah kuasanya untuk membantu. Melihat situasi ini, Dayang Sumbi menjadi terkejut dan ketakutan. Ia tidak menyangka Sang Kuryang hampir menyelesaikan semua syarat yang dia berikan sebelum fajar. Akhirnya ia minta bantuan masyarakat sekitar untuk menebarkan kain merah hasil tenunannya di sebelah timur desa itu. Kain-kain tenunan Dayang Sumbi bercahaya kemerah-merahan di ufuk timur dan membuat ayam-ayam jantan berkokok seolah-olah pagi telah datang. Jin-jin yang membantu pekerjaan Sang Kuryang pun mengira hari akan segera pagi dan berlari pergi. Sang Kuryang yang tinggal sendirian juga menghentikan pekerjaan pembuatan perahu yang hampir selesai. Sang Kuryang merasa kecewa karena usahanya telah gagal. Namun kemudian, dia mengetahui bahwa kejadian itu adalah ulah Dayang Sumbi yang tidak ingin menikah dengannya. Sang Kuryang pun menjadi marah sekali. Dalam amarahnya, Sang Kuryang membuang sumbat yang dibuatnya untuk membendung sungai Citarum ke arah timur, dan sumbat itu pun menjadi Gunung Mangglayang. Air dari danau Talaga Bandung yang dibuatnya itu kemudian mengakibatkan banjir bandang yang merendam seluruh desa.
Lalu dengan sekali tendangan keras, perahu buatannya melayang jauh dan jatuh telungkup. Dalam sekejap, perahu itu berubah menjadi gunung tangkuban perahu. Sang Kuryang terus mengejar Dayang Sumbi yang melarikan diri. Ketika Dayang Sumbi hampir terkejar oleh Sang Kuryang di Gunung Putri, Dayang Sumbi memohon pertolongan Tuhan dan berhasil menjelma menjadi sekuntum bunga jaksi. Sang Kuryang yang terus mencari Dayang Sumbi pun sampai ke ujung Berung dan menjadi tersesat di alam gaib.